ke masyarakatnya gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu pemerintah membuat kebijakan yang berfokus atau memperhatikan kelompok rentan, agar kelompok rentan ini tidak tertinggal dalam transformasi digital. Kelompok rentan yang saya maksud yaitu kelompok rentan seperti kelompok miskin, lalu lansia, lalu penyandang disabilitas. Nah, kelompok rentan tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Mengapa seperti itu? Ya, kita bayangkan saja kalau misal ada keluarga miskin yang, mohon maaf, ia tidak memiliki HP, atau mungkin ia memiliki HP tapi tidak memiliki paket internet. Ya, bagaimana dia bisa mengakses layanan pemerintah berbasis digital tersebut kalau seperti itu, ya kan? Nah, jadi di sini harapannya pemerintah harus ada peran, yaitu harus mengambil atau membuat sebuah kebijakan yang baru untuk mengatasi masalah tersebut. Bisa dengan seperti subsidi paket internet untuk mereka, tapi subsidi tersebut hanya bisa digunakan untuk layanan pemerintahan gitu misalnya, ya, dan lain sebagainya gitu. Lalu solusi selanjutnya yaitu kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta. Jadi pemerintah ini harus bisa berkolaborasi dengan sektor swasta, karena kalau pemerintah menjalankan tugasnya secara sendirian itu sangat-sangat berat tentunya ya untuk pemerintah ya. Jadi kalau ada sektor swasta itu bahkan jauh lebih memudahkan pemerintah sendiri itu juga. Serta ya agar ada hubungan yang baik juga antara pemerintah dan juga sektor swasta ini. Kerjasama tersebut bisa dilakukan seperti dengan ya masalah yang tadi, subsidi itu misalnya, subsidi paket internet. Bisa saja dengan pemerintah bekerja sama dengan XL, provider XL, untuk pemerintah memberikan subsidi, dan XL ini memberikan paket internet kepada kelompok rentan tersebut dengan harga subsidi, misalnya dengan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah tadi. Nah, lalu si kelompok rentan tadi, termasuk kelompok miskin itu tadi, bisa mendapatkan paket internet dengan harga yang lebih murah, sehingga ia bisa membeli paket internet dan juga dia memiliki HP. Lalu iya, tentu saja ia bisa mengakses aplikasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah tersebut. Tapi tentu hal itu harus tetap diimbangi dengan literasi digital yang seperti tadi sudah awal-awal sudah saya jelaskan seperti itu. Lalu kita lanjut saja ke nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Nah, tantangannya sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu susahnya atau masih jeleknya, terbatasnya infrastruktur digital. Iya, di Indonesia sendiri dapat kita lihat infrastruktur digitalnya masih sangat jelek. Yang bagus cuma di kota-kota saja, di kota-kota besar terutama ya, kayak Surabaya, Jakarta, Semarang, Jogja, gitu-gitu aja. Kalau yang lain-lain jelek. Bahkan kalau di yang daerah 3T itu justru semakin mengharukan gitu kalau dilihat-lihat ya. Lalu selanjutnya yaitu rendahnya literasi digital. Tentu ini juga menghambat juga ya selain itu ya. Untuk literasi digital itu sangat penting ya. Lalu selanjutnya itu aparatur negara yang masih gamon dengan konsep pemerintahan konvensional yang lama itu tadi, yang terdahulu. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena bisa saja mereka gaptek gitu misalnya, lalu mereka menganggap bahwa pemerintah konvensional itu lebih mudah secara tatap muka dan secara manual, itu lebih mudah daripada yang berbasis digital. Padahal nyatanya yang berbasis digital itu lebih praktis dan juga lebih bersahabat juga untuk masyarakat.
Sebetulnya ya juga bagus untuk pemerintah juga kalau berbasis digital itu tadi, karena ya lebih bebas itu tadi, lebih bebas tapi terjaga ya, tetap terjaga gitu. Lalu selanjutnya ada masalah keamanan dan privasi publik. Seperti yang kita tahu, keamanan dan privasi publik di negara-negara berkembang itu masih rendah. Seperti Indonesia waktu itu yang gempar, kalau datanya katanya dihack oleh hacker gitu, gempar sekali itu kan waktu itu di X atau di Twitter, dan juga di media-media lain seperti di Instagram atau di televisi juga seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu koordinasi antar lembaga yang lemah. Jadi tidak ada integrasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya. Dapat kita lihat contohnya sendiri di Indonesia, sangat banyak seperti itu. Memang pemerintah atau institusinya, setiap institusi itu berhasil melaunching atau menerbitkan aplikasi atau web yang memudahkan masyarakatnya, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Kenapa menimbulkan masalah baru? Karena aplikasi tersebut, antara aplikasi institusi yang A dengan institusi B, itu tidak terintegrasi. Nah, masalah barunya di situ, yaitu tidak adanya integrasi. Jadi masyarakat, kita sebagai masyarakat, sebagai citizen, kita ya bisa saja kita harus mengakses 5 atau bahkan 10 web atau aplikasi dalam hal bernegara, seperti misalnya mengurus KTP, mengurus SKCK. Mengurus SKCK ada webnya sendiri di webnya kepolisian. Mengurus kalau kita mau periksa di puskesmas dengan BPJS ada webnya sendiri. Lalu ya seperti itulah, sangat-sangat ribet gitu menurut saya sebagai masyarakat. Lalu masalah selanjutnya yaitu dana yang terbatas. Mengingat dana sendiri, kalau kita ingin menerapkan digitalisasi layanan publik ini, itu memerlukan dana yang cukup besar di awal. Mengapa seperti itu? Ya, karena kita harus melakukan seperti yang tadi telah saya sebutkan, penguatan infrastruktur digital. Itu tentu memerlukan dana yang besar kan. Lalu untuk distribusi distribusi sinyal dan lain sebagainya. Lalu untuk ini juga subsidi paket internet itu juga kan memerlukan dana yang cukup besar. Lalu kita untuk memberdayakan para kartar seperti yang tadi telah saya sebutkan itu tadi kan, itu juga perlu dana juga untuk menggerakkannya, untuk memfasilitasinya, untuk memberikan pelatihan. Itu kan tentu kita harus mengeluarkan dana juga. Nah, oleh karenanya diperlukan dana yang cukup besar, sedangkan dana yang dimiliki oleh negara tersebut itu terbatas. Itulah masalahnya. Lalu kita lanjut saja ke nomor keempat, yaitu menurut Anda bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Ya, tentu saja dengan akuntabilitas dan transparansi itu masyarakat menjadi lebih percaya kepada pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas tersebut dapat dicontohkan seperti misalnya ya sejauh mana dokumen kita bisa sudah berjalan. Kita kan bisa melihatnya di aplikasi tersebut. Oh, dokumen kita udah di tahap ini nih, udah lanjut ke meja ini nih. Oh, udah di meja ini nih. Oh, udah kelar ini bahkan. Nah, kita kan bisa memantaunya transparan. Lalu kita juga bisa melihat anggaran-anggaran dari instansi tersebut. Oh, instansi ini untuk anggaran ini dananya sekian, untuk keperluan ini dananya sekian, keperluan ini dananya sekian. Kita juga bisa melihat seperti itu. Kita juga ya bisa berpartisipasi juga aktif gitu kan. Nah, dengan adanya transparansi tersebut kan kita menilai bahwa oh, ini pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Oh, ini pemerintah sudah jujur. Oh, ini pemerintah tidak korupsi, ini udah bagus, ini udah benar. Oh, anggarannya udah apa sih ini? Seperti misalnya AC-nya kalau di anggarannya segini, lalu pada praktiknya kita lihat AC yang terpasang misal di kelurahan itu, oh bagus, ini sesuai dengan dana anggarannya gitu.
Nah, itulah yang membuat kita sebagai masyarakat semakin percaya kepada pemerintahan, karena ya itu tadi, seperti yang saya sudah sebutkan tadi sebelumnya, seperti itu. Ya jadi kalau pemerintah menerapkan dua hal itu tadi ya baik, dan juga baik juga untuk masyarakat. Jadi ya sama-sama menguntungkan. Pemerintah senang karena masyarakatnya senang, masyarakat juga senang karena pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya seperti itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.